Assalamualaikum wahai makhluk akhir zaman. Jadi seperti yang kita tahu, FGOJP sudah berulang tahun yang ke-11. Selamat bagi para master yang sudah bertahan sampai sejauh ini. Yeay. Nah, pada anniversary tahun ini, kita kedatangan servan baru yang mungkin agak terasa ambigu sekaligus menakutkan bagi kita para umat muslim. Servan yang beruntung tersebut adalah San Isaba atau Azrael yang menjadi pelengkap Grand Servan yang playable dan puzzle terakhir dari 19 jasan pengguna Zabani. Dan sekarang saya akan memberitahu kalian mungkin semua referensi dalam karakter ini. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada salah informasi atau penyampaian dalam video ini. Terlebih lagi, FGOJP saya sudah kehabisan Hell of Fire untuk menaikkan level dari Azrael ini. Sebagai gantinya, saya akan menggunakan wiki untuk referensi dalam game. Dan kita akan mulai videonya. Bismillahirrohmanirrohim. Dalam novel Phantasm Season 1 dan 2 secara gabung dinamai dengan yang menjadi nama lain dari Israel itu sendiri. Sebagai tambahan, Malak al-Maut pernah disebut dalam surah As-Sajdah ayat 11. Beberapa voice line Azrael saat menggunakan kartu, terdapat kalimat-kalimat yang sudah pasti tidak asing bagi kita semua, apalagi para umat muslim. Ramadan! Syaitan! Skill pertama akan saya lewati karena saya tidak menemukan referensi apapun dalam Al-Quran, hadis, tafsir, maupun sastra. Skill kedua yakni 30 Birds mereferensikan 30 burung dalam cerita karangan Fariduddin Attar yang berjudul Matik al-Toyir. Diceritakan ada sekelompok burung yang ingin mencari raja untuk mereka, kemudian seekor burung hudhud pun mengusulkan untuk mencari burung simur, sesosok burung yang menjadi raja sebenarnya dan berada di balik lembah-lembah yang disimbolisasikan sebagai rintangan. Di antaranya adalah lembah Talat, Ishak, Marifah, Istighna, Tauhid, Khairah, dan Fakir Wafana. Di ujung pencarian para burung, mereka hanya tersisa 30 ekor, dan mereka akhirnya sadar bahwa Simurgh adalah mereka sendiri, 30 burung yang berhasil melewati rintangan atau cobaan. Sebenarnya, Attar selaku sang penulis memanfaatkan permainan kata dalam karya ini. Secara etimologi, Simurgh dapat bisa menjadi dua kata yang berbeda, yaitu si yang berarti 30 dan mugh yang berarti burung. Keduanya diambil dari bahasa Persia, kampung halaman Attar itu sendiri. Skill ketiga, Tree of Zakum. Sebenarnya, dalam deskripsi skill ini cuma disebut kalau pohon ini digunakan untuk memuaskan dahaga bagi para pendosa di neraka. Namun pohon ini sebenarnya dijelaskan beberapa kali di dalam Al-Quran. Pada surah As-Saffat disebutkan bahwa pohon zakum tumbuh dari dasar neraka Jahim. Buahnya seperti kepala-kepala setan, dan para orang zalim memakan buah itu lalu meminum air yang sangat panas, kemudian mereka ditaruh kembali di dasar neraka Jahim. Pada surah Ad-Dukhan dijelaskan lagi air yang diminum oleh orang-orang zalim bagaikan lelehan tembaga cair yang sangat panas di dalam perut mereka. Pada surah Al-Waqiah dilengkapkan lagi bahwa orang-orang tersebut akan memahan pohon zakum hingga perut mereka penuh dan meminum air panas bagaikan unta yang kehausan sebagai hidangan utama bagi mereka orang-orang zalim pada hari pembalasan. Kalau Azrael kalian sudah mencapai pohon 2, di sana disebutkan kalau Hasan sekilas melihat beberapa hal, seperti pohon zakum, penjaga neraka alias malaikat Malik, raja para syaitan yakni iblis, dan juga Sidratul Muntaha, pohon yang masih sangat minim informasinya, bahkan di dalam Al-Quran itu sendiri. Sidratul Muntaha sendiri hanya pernah disebut satu kali, yaitu pada surah An-Najm, di saat Nabi Muhammad SAW melakukan Mi'raj bersama malaikat Jibril. Sampai-sampai pemandangan tersebut membuat Nabi sekaligus Rasul kita ini tidak memalingkan pandangannya. Bahkan ada ayat tersendiri yang khusus menyebutkan Sidratul Muntaha sebagai sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhan yang paling besar. Para filsuf Islam banyak yang berpendapat tentang hal ini, tapi saya akan mengambil salah satu saja karena mungkin agak lucu kalau disambungkan ke dunia Nasuverse. Secara etimologi, Sidratul berasal dari bahasa Arab yakni sidr atau bidara, yang merupakan sebuah pohon, sementara muntaha berarti batas akhir.
bahwa akar pohon cedar berada di langit ke-6, sementara cabang-cabangnya menyebar hingga langit ke-7, yang berada di bawah singgah nama suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Candaanku mulai di sini, apakah Sidratul Muntaha adalah derut yang ditambahkan oleh para magus? Kalau benar, berarti Hasan sudah melihat derut terlebih dulu, tapi malah disia-siakan. Absolute rage bait buat para magus modern. Sekarang kita bakal bahas bagian paling bikin pusing karena gak bisa ditetapkan satu referensi doang, yakni Novel Fantasy Season ketiga, Sanju to Yuju Nishi. Sebenarnya, kita bisa langsung mengaitkan nomor 30 dan 11 ini dalam Al-Quran, dan kita akan mendapatkan surah Ar-Rum ayat 19 yang berbunyi, Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, serta menghidupkan bumi yang sudah mati, serta begitulah kamu akan dibangkitkan. Walau kalian menganggap ini sudah cocok dengan deskripsi Israel, maka kalian salah besar. Dia yang dimaksud di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukanlah Israel. Ada hal menarik lagi dalam novel fantasy ini, yakni angka 30 dan skill Simuk juga berkesinambungan dengan NP ini. Sama halnya dengan burung-burung tersebut yang akhirnya menyadari bahwa mereka adalah Simuk itu sendiri. Dalam kasus ini, ke-19 pemimpin Orde Assassin juga akan menjalani pertanggungjawaban mereka sendiri di akhirat nanti. Setelah apa yang mereka perbuat di dunia sebagai assassin yang telah membunuh orang-orang yang memanglah berdosa. Di X, ada orang yang memberitahu informasi bahwa angka ini juga bisa merujuk pada surah Al-Mudaththir ayat 30, yang menurutku jauh lebih masuk akal jika dibandingkan dengan angka 9. Memangnya kenapa? Karena ayat ini menyebut 19 sosok Al-Gojo atau penyiksa di dalam Sakar atau neraka Jahanam, yang kita sebagai fans dan Karbit Nansufers pasti langsung tahu jika saya menyebut nama mereka, yaitu Zabaniya. Inilah kenapa aku menyebut Servan kali ini sebagai pelengkap Hasan, yaitu karena Azrael atau Hasan menyebut kalimat Zabaniya dalam novel fantasy-nya. Sebagai bonus, Hasan muda pernah disengin seorang inkubus dan masukin dia ke neraka waktu dia lagi bermeditasi. Dan fandom berkata kalau sosok inkubus tersebut adalah Merlin. Apalagi dugaan ini makin diperkuat ada dialog Hasan yang langsung membunuh Merlin. Dan dia bilang itu hanya salam pertemanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.